dalam pidato presiden kan juga dibilang kalau emang ada kenaikan atau jadi Bang Pasya Kalau sendiri kaitannya dengan pidato kenegaraan Bapak Presiden, saya kan ada di situ. Iya. Saya ada di situ. Tidak ada pidato Presiden mengatakan bahwa DPR kita tambahkan tunjangannya, nggak ada. Kapolri ini ikut rusuh Kapolri. Saya laporin Panglima TNI. Terus bukan cuma saya Pak kata Kawan dekat saya, Panglima Kodam Jaya, Safri Samsudin, sampai sekarang masih kawan baik. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari. Saya masih di Jakarta. Saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina dan lain sebagainya Pak. Penangkapan sejumlah aktivis dan pengguna media sosial yang dituduh jadi provokator di. Ya, saya katakan tuntutan. Saya kira banyak yang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan seperti janji Mas DU di beberapa video sebelumnya ya, setelah terakhir tuh bahas tentang Jerome Pauline, kali ini Mas DU mau bahas tentang Ferry Irwandi. Yang mana ini menjadi perbincangan seru ya di dunia medsos. Tadi malam ya, Ferry Irwandi secara mengejutkan ya menjadi menjadi media darling ini. Karena ada berita di mana pihak TNI menggali kemungkinan ya untuk mempidanakan Ferry Irwandi ya. Ini gimana awalnya sampai dengan Ferry akan dilaporkan mungkin ya, bahkan ya intinya terancam dipidana lah ya karena tindakannya. Sekedar ini aja ya, info awal aja ini Mas Dew supaya kalian tahu sejak awalnya ya. Jadi kenapa TNI kok berpotensi mempidanakan Ferry Irwandi ya. Jadi dalam unggahan story-nya itu di Instagram ya, atau narasi-narasinya di Instagram maupun di YouTube, Ferry ini salah satu yang mempercayai bahwa akan ada darurat militer gitu ya. Jadi kerusuhan kemarin, demo kemarin itu diarahkan menuju darurat militer. Ujungnya seperti itu ya. Dan ini dikuatkan dengan Tempo ya. Tempo bocor halus yang kapan hari memberikan info bahwa Menteri Pertahanan Safri Samsudin itu katanya Tempo ini ya. Nggak tahu intelnya dari mana aja Tempo ini mengajukan semacam udah membuat draft gitu ya. Draft untuk darurat militer, dan ini disambut juga oleh Ferry Irwandi ya. Jadi mereka samalah posisinya, walaupun Ferry sendiri nggak tahu ya apakah menyebutkan Menteri Pertahanan Safri Samsudin. Mas Dew belum tahu karena Mas Dew bukan penggemarnya, jadi nggak setiap hari kayak gitu ya memperhatikan. Tetapi respon Bapak Prabowo ternyata lain guys ya. Melalui reshuffle kabinet kemarin, Prabowo justru mempertahankan Menteri Pertahanan Safri Samsudin ya. Bahkan Pak Menhan sementara ini ya merangkap jabatan menjadi Menko Polkam ya, di mana Menko Polkam, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan itu dicopot ya. Yaitu kemarin diisi oleh Pak Budi Gunawan. Nah, apakah ada kaitannya dengan kerusuhan kemarin ya? Jadi yang memang ada beberapa menteri yang dicopot, cuman yang menarik ini kan kita ngomong Menko Polkam karena kan berkaitan dengan keamanan ya. Jadi kemarin kan bidikannya menurut ini ya Tempo itu kan di Safri Samsudin ya. Memang tidak secara gamblang ya, apakah Safri Samsudin ini Tempo mengungkapkan akan ada ya niatan-niatan tertentu gitu ya. Nggak tahu sih, nggak lihat secara detail. Tapi kalau versinya Ferry Irwandi mungkin tidak menyebut nama, tapi mengarahkan pada darurat militer itu ya arahnya hal yang ya buruk lah ya. Memang nggak menyebut kudeta atau makar, tapi ya kalau kita melihatnya ya bisa menyeluruhkan ke arah sana ya. Buat apa darurat militer gitu kan? Nanti kan kuasa penuh di TNI ya. Lalu
kenapa Mas Dew bisa menyimpulkan bahwa Pak Prabowo tidak mempercayai teori konspirasi dari Ferry Irwandi dan juga Tempo, ya? Karena dari reshuffle ini terbukti ya, Pak Prabowo percaya penuh pada Menhan Syafri Samsudin. Yang didepak justru Pak Budi Gunawan, yang mana Budi Gunawan ini adalah kalau kalian masih ingat ya, beliau ini termasuk anak emasnya siapa? Kalian bisa search lah ya di Google aja. Ya awalnya itu dari dulu ya, itu ada kaitan dengan Ibu Megawati ya, karena ya kalian lihatlah di riwayatnya ya. Jadi tapi kenapa kok bisa sampai masuk ke kabinetnya Pak Prabowo, mungkin dari Pak Jokowi juga ya, karena kan berawal dari Ibu Megawati pastinya kenal dengan Jokowi, akhirnya kenal dengan Pak Prabowo, dan kali ini Budi Gunawan dicopot ya. Nah, ini ya menarik ya, karena Budi Gunawan ini ya disebut-sebut masih sangat dekat gitu ya dengan PDIP gitu ya. Masih ingat kan kasusnya pada saat, maksudnya case-nya ya, pada saat beliau mau diangkat menjadi Kapolri ya, tetapi gagal ya gara-gara beliau tersangkut kasus dengan KPK ya. KPK kan waktu itu lagi menyelidiki rekening gendut ya, dan Pak Budi Gunawan ini salah satu nama yang ini ya ditandai gitu ya oleh KPK ya. Waktu itu terjadi penolakan besar-besaran, akhirnya nggak jadi Kapolri. Pada waktu itu Bu Mega cukup cukup mati-matian membela Budi Gunawan ya supaya lolos gitu jadi Kapolri ya. Cuman akhirnya gagal ya karena publik juga menolak ya. Lalu nggak jadi Kapolri, tapi tetap ya jadi pejabat lah ya, masuk ke pemerintahnya Pak Jokowi waktu itu jadi kepala BIN ya, Badan Intelijen ya. Dan dikabarkan juga bahwa Pak Prabowo kapan hari memanggil kepala BIN ya, katanya cukup marah gitu ya, karena ada informasi yang kurang lengkap, dan ujungnya ini Pak Budi Gunawan dicopot. Waduh, apakah ada kaitan ya? Apakah Pak Prabowo sudah tahu ya siapa dalang di balik kerusuhan? Nah, ini menarik ya. Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian berdatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk, langsung aja ya. Let's go. Ini foto kemarin ada. Mungkin ini orang satu-satunya Perombakan yang kabinet. mengcounter Ferry Irwandi. Iya. Karena beliau adalah seorang pengamat perilaku. Iya, jadi lu ngomong pun sekarang udah diamati sama dia. Sudah diamati. Tamu kita kali ini Gusti Ayu. Selamat datang. Kita ngomongin Ferry Irwandi dulu ya. Gusti Ayu sehat? Sehat. Meskipun dengan keramaian yang terjadi sekarang ini. Ramai banget. Tapi Gusti Ayu kan memang sebagai analis perilaku ya. Ya. Udah lama kan sebetulnya. Mungkin bisa diceritain dulu kali ya, Bang. Siapa sih sosok ini? Jadi saya itu grafolog, gitu ya. Grafolog itu melakukan analisa perilaku dari sampel tulisan tangan. Kita gedein aja ya. Kalau ditanya sudah berapa lama, dari 2011, berarti 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Jadi ya 14 tahun melakukan analisa-analisa terus. Dan cara kerja grafologi itu kan membaca pola dari sampel tulisan tangan. Cuman dengan kebiasaan yang selalu membaca pola itu, akhirnya jadi peka kan. Sebenarnya orang jadi punya kepekaan sendiri. Meskipun memang kalau untuk membuat sebuah profiling itu membutuhkan sampel analisa tulisan tangan. Tapi di luar daripada itu, ketika ada pola-pola perilaku tertentu tuh kayak gue udah kebiasaan. Oh, kalau WhatsApp, tulisan WhatsApp itu bisa juga nggak bisa ngerjain. Itu ahli linguistik, Bahasa. itu ahli linguistik Oh, itu kalau ahli tulisan linguistik. WhatsApp. Gitu. Tulis tangan Tulisan ya. tangan. Tadi itu kita udah bikin Udah ya, Bang. nulis. Lo mau dibacain dulu nggak? Sebelum kita bacain, kita nonton video ini. Oh, nonton ini dulu. Yang viral dari Gusti Ayu. Kita dengarkan sekali lagi ya. Kita dengarkan sekali lagi. Nih. Apa anggota mana kamu? Kapeleri, ikut rusuk, kapeleri, ikut rusuk di Palembang. Yo, satu Maksudnya, Palembang. Satu 5 TNI ini kau. Kapolri ini ikut rusuh Kapolri. Saya laporin Panglima TNI, terus dia bilang si orangnya bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini. Bukan cuma saya. Anyway, Oke. Tadi kita udah lihat di video. Ntar ya, menarik ya. Padahal polisinya ngomong kavaleri, tapi Ferry Irwandi ngomongnya Kapolri. Ya ini kita ngomongin
Ferry Irwandi dulu ya. Budi Gunawan nanti ya. Jadi ada semacam miss gitu ya, si Ferry-nya yang miss ya terhadap omongan dari anggota Polri tersebut ya. Padahal anggota Polri ngomongnya, polisi-polisi itu ngomongnya kavaleri, tapi diterjemahkan sama Ferry Irwandi Kapolri. Oke, kita dengarkan penjelasan dari ini Gusti Ayu ya. Ini video ini rame banget di Instagramnya Gusti ya. Tiba-tiba kaget tuh rame gitu. Ada, wih notifnya kok Ratusan pokoknya. Ratusan ya. Setiap dibuka tuh selalu 100, 200. Jadi pola yang diamati dari videonya Ferry ini apa nih? Waktu melihat video itu, kok ada ketidaksesuaian? Disinformasi kan berarti? Disinformasi. Ada disinformasi kan? Ketidaksesuaian antara... lihat ada disinformasi di situ. Pasti, karena kan video yang diputar mengatakan apa, kemudian ditekankan oleh dia, kata-kata yang tidak ada dalam video itu diucapkan oleh dia, tapi yang membuat saya gelisah itu nggak ada yang mengcounter. Loh, kok nggak ada yang respon gitu loh. Dan memang satu lagi sih, setelah begitu langsung anyway, langsung diarahkan ke pola diskusi topik yang lain gitu. Oh, ketika dia lagi ditanya sama host gitu. Mereka kan ceritanya lagi melihat video itu gitu. Nah, tapi memang itu kan panjang 3 jam ya gitu. Dan bagus sebetulnya. Dari diskusi itu bagus, tapi ketika ada satu celah yang menurut gue itu bisa menggiring opini masyarakat gitu ya. Dan entah mungkin karena suasana di studio itu kan pasti nggak menyalahkan juga, pasti beda lah antara yang ambience-nya beda, ambience-nya nggak nyalahin hostnya juga gitu, karena hostnya kan konsentrasi terbagi gitu ya. Nah kemudian waktu gua nonton, gua reward lagi, terus kemudian ada temen yang ngirimin gitu loh, temen yang ngirimin ini kok begini sih, terus gua tonton lagi sampai gua tonton berkali-kali loh, ini emang something wrong nih. Nah, yang something wrong itu adalah ada tambahan kata-kata yang paling fatal itu adalah bukan cuma saya. Nah, di situ tuh gue ngeliat bahaya. Udah yang ditangkapnya TNI, kemudian ada kata-kata ditambahin kata-kata bukan cuma saya. Padahal di video aslinya nggak ada kata-kata bukan cuma saya. Dado ikut gitu. Jadi nah akhirnya ada follower gue yang komen kan bahwa itu bahasa Palembang, nggak ada aku ikut. Artinya kan saya tidak ikutan kerusuhan itulah ya mungkin. Berarti malah ada improvement. Berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Ferry itu yang dia bilang bukan cuma saya. Padahal aslinya adalah saya nggak ikut-ikutan. Itu kurang jelas memang, tapi kata-kata bukan cuma saya itu nggak ada. Nah, berarti kalau dari Gusti Ayu sendiri tadi yang kavaleri itu mungkin nggak sih kalau Ferry itu salah dengar? Itu udah dikonfirmasi sama dia tentang bahwa itu dari kavaleri jadi Kapolri. Nah itu masih salah dengar, it's a normal thing ya gitu. Dan dia udah mengkonfirmasi itu. Tapi yang bukan cuma saya ini kan nggak dikonfirmasi. Nah, mungkin ini orang satu-satunya yang ini menarik ya. Jadi bukan cuma saya kan, asumsinya akhirnya banyak berarti yang ikutan gitu ya. Padahal orang itu udah diklarifikasi bahwa itu kesalahpahaman ya. Kalau nggak salah itu salah satu prajurit itu habis latihan karate apa gitu kalau nggak salah, itu waktu perjalanan pulang itu berpapasan dengan itu ya anggota Brimob ya, akhirnya ya kesalahpahaman lah, sudah diklarifikasi juga sama Brimob kan. Cuman mungkin dari sini Ferry menganggap itu ya bisa jadi polisi menutupi juga atau segala macam kan gitu kan, berasumsi lah pokoknya seperti itu ya. Ya ini kita lanjut ke video berikutnya guys ya. Mengcounter Ferry Irwandi. Satu berita muncul, ternyata ditangkap salah satu perusuh aksi provokasi itu pegang, saya dengan segala risiko saya bicara kayak gini, pegang identitas tentara. Dan sudah dikatakan hoax oleh Puspen TNI. Itu yang mau saya tanyakan. Siapa yang harus kita percaya? Polisi atau TNI? TNI bilang hoax. Udah dikatakan hoax. Sedangkan itu kelihatan ditangkap polisi. Dan mungkin bisa dijawab Bapak Ibu semua. Siapa yang harus kita percaya? Polisi, beritanya polisi nangkap, TNI bilang, Puspen TNI bilang hoax. Terkait berita hoax, Baris TNI dituduh provokator dan perusuh demo. Begitu foto, kemudian video konten yang salah, ya kan, yang jelas-jelas sudah saya
sampaikan itu hoax, kemudian dianalisa, itu outputnya itu pasti salah. Ya. Jadi malah arahnya ke upaya untuk membenturkan antara aparat dengan masyarakat, kemudian antara aparat dengan aparat, antara TNI dengan Polri. Ya. Bahwa foto ini memang benar, saya sampaikan. Bahwa foto ini memang benar adalah anggota BAIS TNI. Ya. Karena udah jelas di situ. Yang saya sangkal adalah narasinya. Ya. Karena narasi yang disampaikan itu ditangkap Polri. Yang kedua adalah provokator. Ya. Itu tidak benar. Oleh karena itu saya sampaikan di sini kronologisnya. Silakan nanti rekan-rekan melihat dan mencatat. Ya, waktu demi waktunya. Karena memang sudah kita komunikasikan dengan rekan-rekan Polri. Sampai dengan saat ini tidak ada anggota TNI yang ditangkap oleh Polri. Ya. Itu supaya digarisbawahi dan disampaikan nantinya. Personel BAIS TNI melaksanakan tugas intelijen, ya, sesuai dengan tugas pokoknya, bahwa anggota BAIS TNI memang harus melaksanakan deteksi dini, kemudian cegah dini terhadap segala upaya-upaya ancaman. Oleh karena itu, dimanapun situasi yang sekiranya mengancam, pasti akan ada rekan-rekan kita di situ, ya, bertugas, ya, melakukan tugas negara. Percakapan, ya, dari rekan Brimob dan Mayor SS. Percakapan itu yaitu Mayor Brimob dari Brimob menyampaikan, tertua Brimob, kami tuntutan demo dengan nada suara tinggi. Kemudian dijawab, saya tidak ikut demo, Pak. Lanjut, kamu ngapain kamu di sini kalau tidak ikut demo? Maaf Bapak, saya lagi menjalankan tugas, sampaikan oleh Mayor SS seperti itu. Kamu tugas apa? Kamu dari mana? Saya dari BAIS. Mana? Kamu dari BAIS. Kamu pakaian preman. Kemudian yang tertua dari Brimob memaksa personil BAIS tersebut menunjukkan identitasnya dengan nada suara keras sehingga personil BAIS tersebut menunjukkan identitasnya. Kemudian rekan Brimob menyampaikan, kamu pangkatnya apa? Pangkat saya Mayor. Dan yang tertua dari Brimob melihat surat tugas personil BAIS tersebut dan memerintahkan untuk mengambil dokumen berfoto dengan yang tertua dari Brimob kepada anggotanya. Kemudian menyampaikan, siapa yang tertua di kelompokmu? Yang tertua di kelompok saya, Pak. Selanjutnya personil BAIS tersebut dilepas dari pegangan tertua, kemudian menyampaikan Mayor SS itu, maaf Pak, saya dari tadi di belakang pasukan Brimob. Sehingga alur perjalanannya dia tahu, ya, karena memang posisinya di belakang pasukan Brimob karena sedang melaksanakan tugas juga. Ya sudah Pak, kalau begitu selanjutnya saling berjabat tangan dan kartu tugas dikembalikan. Yang tertua Brimob langsung pergi bergabung ke pasukan Brimob lainnya. Jadi itu kronologis yang terjadi. Setelah itu yang muncul adalah itu tadi yang saya sampaikan, bukan hanya framing negatif ya, tapi itu framing yang syarat dengan kebencian ya. Karena langsung judulnya BAIS provokator, BAIS ditangkap Polri. Seperti yang disampaikan Wakil Panglima TNI, seyogyanya ini tidak perlu disampaikan ke media. Karena apa? Karena pertama, Mayor SS adalah anggota intelijen. Ya, sifat-sifat tugasnya adalah rahasia. Hingga apabila terjadi sesuatu di mana, case di suatu kerusuhan atau suatu konflik, ya setidaknya harus diamankan. Ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan di kasusnya pemberitaan hoax BAIS TNI. Pahami ya bahwa tidak ada penangkapan oleh Polri, kemudian tidak ada upaya provokator di situ, ya, tidak ada. Jadi tugasnya murni tugas negara untuk memantau, karena pengumpulan data itu dibutuhkan oleh pimpinan untuk menentukan, misalnya memperkuat di daerah A, memperkuat di daerah B,
Bagaimana kalau kita tidak tahu situasi di situ? Ya. Oke, sekarang kronologis yang kedua, kejadian kedua ini juga viral. Ya. Yang tadi Bais saja dirangkul aja sudah viralnya begitu, apalagi sekarang sudah proses penanganannya mungkin lebih keras. Ya dengan agak dipiting gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya begitu di framing cepat sekali sebarannya. Ya. Saya sampaikan di sini bahwa video viral yang menunjukkan seorang anggota TNI, Pratu Handika Novaldo, diamankan oleh personel Brimob Polda Sumsel saat kerusuhan di DPRD Sumsel Minggu 31 Agustus 2025 dini hari. Dari video tersebut telah dilaksanakan klarifikasi oleh Dansat Brimob Polda Sumsel. Memohon maaf atas penindakan yang berlebihan dan kesalahpahaman yang terjadi pada anggota TNI AD Pratu Handika Novaldo saat aksi berujung rusuh di kantor DPRD Sumsel. Kemudian dan itu ditegaskan oleh Kapendam bahwa prajurit tersebut sama sekali tidak terlibat aksi unjuk rasa maupun provokasi, melainkan sedang mencari makan dan mengisi BBM motor saat peristiwa terjadi di SPBU. Ya. Jadi itu satu beri. Ya, ini ya, Mas Dewi tadi kan cerita kan, yang di Palembang itu yang barusan diceritakan yang nomor 2 ya, bukan yang nomor 1 guys ya. Ada dua video, ada dua penangkapan ini. Supaya nggak salah paham kalian ya, Mas Dewi cerita tadi ini yang diceritakan yang kedua tadi ya. Jadi tidak sedang bertugas, ada seorang TNI yang tidak sedang bertugas itu dipiting gitu ya sama anggota Brimob, dan ternyata itu salah paham, itu hanya anggota TNI yang lagi cari makan ya. Katanya dia lagi pulang dari latihan karate atau pencak silat gitu ya. Kalau yang case pertama tadi itu video lain lagi, itu memang ada Bais TNI yang melakukan tugas intelijen ya, seperti itu ya. Jadi gini, kalau soal apakah ada provokator di kerusuhan, kemungkinan besar ada, makanya diturunkan intelijen dari TNI, intelijen dari Polri ya. Tapi mengenai kesimpulan bahwa yang mengorkestrasi ini adalah TNI, ini yang terlalu terburu-buru kalau menurut Mas Dewi pribadi ya. Bahkan pemerintah pun belum bisa sampai hari ini masih diselidiki ya, walaupun kode-kodenya udah ada, seperti Pak Prabowo kan tetap mempertahankan Menhan, artinya kan dia percaya bukan TNI gitu loh pelakunya, makanya TNI pun turun pengen cari tahu tuh, dan akhirnya kan kepala BIN dipanggil, mungkin udah ada hasilnya, udah ada, mungkin hanya ya kita tunggu aja lah ya siapa kira-kira yang bertanggung jawab nanti ya. Bang Ferry, seriusan loh. Ini kemarin baru kejadian ya, Jerome itu sembarangan langsung nge-share, akhirnya bikin masyarakat itu jadi pada berantem gitu, terhasut. Kemarin Jerome bilangnya ada titipan buzzer untuk dukung pemerintah dibayar 150 juta pakai uang rakyat. Nah sekarang nih aku tanya nih, apakah kayak gini nggak bentuk-bentuk di endorse nih, literally di endorse nih? Nih kata-kata soal gini, sebarkan luas, jangan lupa berlangganan. Kalau Bang Ferry menyarankan untuk berlangganan pada media ini, dan orang-orang mengikuti kata-kata abang untuk berlangganan di media ini, secara nggak langsung ini abang sudah menghasilkan keuntungan ekonomi untuk media yang abang promosikan ini. Dan ya, sorry Mas Yukat, ini media yang termasuk adalah Tempo. Barangkali kalian kurang gede, nggak kelihatan. Ini Mas Dewi mau gedein ya. Sorry ya. Ini ya kata-katanya Ferry di ininya ya, di story-nya nih ya, Ferry Irwandi itu. Di tengah demonstrasi besar, ini kan gini, dia repost ini ya, isinya dari Tempo ya, koran Tempo ya. Ini salah satu tulisannya dari Tempo. Di tengah demonstrasi besar, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengusulkan pemerintah menetapkan status darurat militer. Dengan status itu, tentara bakal memimpin upaya meredam demonstrasi. Ya, ini ya. Dan nanti juga ada videonya sedikit ya, di bocor halus masih ditunjukin. Intinya Ferry sangat menyambut baik berita ini ya. Itu ini agak atasnya. Ferry bilang sebarkan seluas-luasnya dan jangan lupa berlangganan tempo.co dan selalu tonton bocor halus politik ya, itu ya. Jadi ini menarik ya. Antara Ferry dan Tempo ini satu frekuensi. Ini seperti itu ya. Mas Dewo nggak ngomong mana salah mana benar. Ini Ferry dan Tempo itu satu frekuensi yang arahnya itu
menuju TNI ya. Jadi ini ada yang nggak beres nih dengan TNI gitu loh maksudnya. Sedangkan TNI ini merasa tersinggung lah intinya seperti itu ya, karena kan dia nggak merasa seperti itu ya, gitu ya. Sedangkan dari sudut Pak Prabowo, menurut yang Mas Diu baca, Pak Prabowo ternyata lebih percaya ke TNI daripada teori konspirasi dari Ferry Irwandi maupun Tempo, seperti itu ya. Kita nggak ngomong mana yang benar mana salah karena belum tahu. Bisa jadi Ferry benar juga sama Tempo ya, nggak tahu. Yang jadi soal kalau menurut Mas Diu, Ferry Irwandi seperti menyimpulkan dulu sebelum terang gitu ya. Itu ya yang bikin, tapi nggak apa-apa, mungkin sebelum ini kan masih ada waktu, bisa mungkin bukti-buktinya atau apa ya yang buat masyarakat itu meyakinkan bahwa TNI memang benar-benar inginkan darurat militer itu dengan tujuan A, B, C, bisa mungkin disampaikan secara terang seperti itu ya. Karena selama ini kan Mas diikuti tetap aja baru sebatas dugaan ya, sebatas teori konspirasi ya gitu ya. Ya ini kalau sudah menjadi kesimpulan di masyarakat, akhirnya ya memang jatuhnya menjelekkan citra TNI ya, kayak gitu ya. Ingat ya Mas Diu, bukan berarti nganggap teorinya Ferry pasti salah, belum tentu salah ya, bisa jadi ada benarnya, tapi untuk sampai hari ini belum kelihatan mana yang benar kayak gitu ya, belum kelihatan. Dan sesuatu yang masih belum jelas kalau kita menuduh itu juga kita ya nggak baik. Oke? Lanjut ini ya, lanjut dan yang kayak begini jujur ya pantas untuk dicurigain adalah bentuk dari buzzer. Terus serius nih, ini kan ditulis gini kan, di tengah demonstrasi besar Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengusulkan pemerintah menetapkan status darurat militer. Sekarang pertanyaan gini, kemarin itu demonstrasi bagus mungkin siangnya, begitu pas malam kan berantakan, ada yang ngerusuh sampai-sampai fasum kita dibakar, bahkan ada gedung pemerintahan juga dibakar. Itu kalau nggak reda ya dengan sendirinya harus ada darurat militer. Kemarin aku jujur aja aku sangat mengapresiasi Bang Ferry yang bilang, ayo guys pulang, jangan ikutan demo, jangan ikutan rusuh. Itu ajaran yang sangat baik banget dari Bang Ferry. Jujur aku apresiasi banget. Jadinya beneran gak ada darurat militer, bagus itu, beneran bagus. Tapi dibaca lagi nih, dari konstitusi negara kita, perundang-undangan negara kita, kalau keadaannya memang seberantakan itu, kalau kerusuhannya nih akibat provokator ya, aku gak akan bilang itu pendemo beneran ya. Oknum-oknum provokator yang sengaja pertama-tama ngerusakin fasum, terus gedung-gedung, apapun itu, terus itu menyebar kemana-mana. Ada masyarakat yang terprovokasi ngelakuin kayak gitu. Ya mau gak mau memang darurat militer gitu. Itu dalam konstitusi negara kita. Tapi kan kemarin Bang Ferry dan teman-teman semua mengatakan kepada teman-teman yang lain, ayolah kita jangan yang rusak-rusak, jangan yang aneh-aneh, pulang. Nah itu udah ajaran yang bagus, ya udah stop sampai di situ. Sekarang kayak gini nggak usah disebar-sebarin lagi kayak begini. Apalagi ya di sini ya, ini patut dipertanyakan. Sekali aku bilang ya, Abang nulis di sini kata jangan lupa berlangganan. Itu adalah salah satu bentuk campaign. Apakah Abang ini adalah buzzer dari media ini? Kita kan jadi bertanya-tanya dong Bang. Kalau Abang sekedar bilang wah ada berita ini dari ini guys, ya udah kan sekedar ngasih info. Kalau di sini Abang jelas-jelas menulis kata jangan lupa berlangganan. Ayolah Bang, tolonglah jangan blunder kayak Jerome kemana blunder. Sembarangan nyebar-nyebar kayak begini jadinya bikin konflik horizontal. Abang harus ingat, Abang itu punya follower banyak. Abang punya tanggung jawab moral untuk mengarahkan masyarakat supaya bisa adem-adem dan damai. Kalaupun mau berdemo, demolah yang baik. Jangan malah nyulut api atau nyiram bensin. Bang Ferry. Iya, ini dari akun Angelina Hira ya. Ini setiap video yang kita putar ini ada sumbernya di atas ya. Cuman yang menarik ini di counter oleh Ferry Irwandi dan menjadi perdebatan sengit juga ini di medsos ya, penggemarnya masing-masing maksudnya ya. Ini di counter ya, intinya saling balas ya. Tapi kalau Mas Dewi melihat Angelina ini cukup bisa memahami, mungkin sebelum-sebelumnya dia juga sering dituduh buzzer gitu. Karena Mas Dewi tahu ya, gara-gara Jerome posting yang 150 juta itu influencer yang niatnya ya baru ngomong sedikit ngajak damai kayak ngajak apa itu langsung tuh komennya cair 150 juta buzzer. Ya mungkin agak terbawa emosi Angelina ya. Jadi jangan-jangan justru buzzernya yang pihak sana gitu mungkin ya. Padahal sih kalau menurut Mas DU bisa jadi nggak ada buzzernya itu sebenarnya. Yang ngirimin Jerome tuh bisa jadi memang niatnya memprovokasi aja dan Jerome-nya kena aja ya. Jadi
Serum kayak gitu, atau bahkan Ferry, insya Allah kayaknya nggak ada lah ya niatan seperti itu ya. Cuman kenapa mereka cepat menyebarkan info seperti itu kan belum tentu karena uang juga ya, bisa jadi karena hal lain kan, kita nggak tahu ya, nggak tahu apa hal lain. Contoh karena ini ya, like and dislike kan kita nggak tahu ya. Masalah politik kan kita punya like and dislike ya, nggak suka sama pemerintah misalnya, atau nggak sukanya sama pihak A ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada yang menguntungkan pihak A, berita ini cepat-cepat disebar ya gitu, atau yang agak miring untuk pemerintah cepat-cepat disebar ya, tanpa melalui pemikiran yang agak panjang gitu ya. Tapi kalau buzzer, bayaran ya itu terlalu jauh lah ya, sebenarnya cukup kejauhan ya menurut Mas Deu ya. Kita positive thinking aja ya. Dan kita lihat nih, setelah demo tanggal 28 dan 29 itu terjadi, ada rencana upaya untuk militer yang dikeluarkan oleh salah satu kementerian dan sudah dalam bentuk draft. Ada seruan gitu loh, tidak usah demonstrasi dan segala macamnya gitu. Ya ini kemudian momentumnya menjadi hilang. Sayang sih, gue bukan kemudian mendorong orang untuk berbuat terus, enggak ya. Tapi ada hal yang sebenarnya bisa kita perjuangkan di situ. Nah, orang dekat di DPR inilah yang kemudian keras nih, nggak mau darurat militer. DPR tidak akan setuju lah, tidak akan mendukung adanya darurat militer. Kenapa? Karena kalau darurat militer, Prabowo sendiri justru yang akan terancam jatuh. Rencana darurat militer ini menunjukkan bahwa pemerintahan kita tata kelolanya ya serampangan banget gitu loh. Masuk iya harus mengeluarkan darurat militer gitu. Alih-alih pemerintah itu introspeksi diri, dalam rapat kabinet itu justru Prabowo itu menyampaikan kalau demo-demo ini tuh terjadi karena ada tunggangan, gitu ya. Ada yang menunggangi. Ada yang menunggangi, gitu. Siapa yang menunggangi? Cara dia untuk merespon demonstrasi atau huru-hara ini adalah dia mencari kambing hitam. Dia tidak mencoba untuk melihat bahwa sumber utama permasalahan atau demonstrasi ini adalah pemerintahannya. Kebijakannya. Awalnya Prabowo itu akan membatalkan perjalanan ke Cina. Nah, kan sudah minta maaf juga kan? Iya, betul. Ke Cina minta maaf. Minta maaf ke rakyat. Ke rakyat. Rikang yang jawab. Iya, ini Tempo Bocor Halus ya, yang begitu selalu terdepan begitu ya, mendapatkan info A1 menurut mereka. Nggak tahu benar apa salahnya, kita juga nggak tahu sebenarnya seperti itu ya, apakah benar seperti itu. Tapi yang jelas seperti Mas Deu bilang tadi, nggak tahu mana yang benar mana yang salah, belum tentu benar belum tentu salah. Tapi yang jelas Pak Prabowo nggak percaya dengan narasi ini ya, buktinya dengan reshuffle kabinet itu ya. Tadi kan ada beberapa poin pertama yaitu draft sudah dibuat untuk darurat militer ya, Pak Menhan Syafri Samsudin itulah ya kalau di media cetaknya ya, yang tertuduh lah ya. Itu nyatanya Pak Menhan tetap dipertahankan, bahkan ngerangkap jadi Menko Polkam. Oke. Lalu ada narasi juga Pak Prabowo ini justru merasa ditunggangi gitu ya. Kalau menurut Bocor Halus Tempo ini kan enggak ada tunggangi, sebenarnya karena memang ada suara-suara rakyat yang di bla 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 segala macam ya, seperti itu ya. Artinya Pak Prabowo justru percaya sebaliknya seperti itu ya. Tadi kan nggak percaya Pak Menhan mau macam-macam, berarti Pak Prabowo meyakini kalau ini memang ada ditunggangi nih demo ini ya. Demonya bener awalnya tapi ada tunggangan nih di tengah-tengah seperti itu ya. Menurut Mas Deu ini ya, membaca pergerakan dari reshuffle kabinet kemarin ya. Jadi menurut Mas Deu, Pak Prabowo meyakini ada yang nunggangi dan juga percaya penuh pada Pak Menhan dan juga TNI ya, seperti itu ya. Dan mencopot salah satu menteri yang penting yaitu Menko Polkam. Nah, oke, kita ke counternya dari masyarakat itu jadi pada berantem gitu, terhasut. Kemarin Jerome bilangnya ada Oke, dalam akuntansi itu dan audit ya, ada yang namanya ya kan. Jadi untuk melihat sesuatu itu absah atau tidak, ya kita lihat aliran dananya aja.
Oke, gue bikin gampang. Mbaknya kalau punya auditor independen atau mau ngaudit sendiri, monggo silakan. Rekening koran saya terbuka, handphone saya terbuka, silakan forensik. Semua tabungan saya siap buka, semua transaksi saya siap buka. Dah. Jadi bisa dibuktikan, oh buzzer atau tidak, aliran dana dari mana? Mungkin dari anak abah, mungkin dari Prabowo, mungkin dari asing. Oh, saya siap sekali untuk di trace, dibuka, dikuliti. Ya, karena kalau lu bersih kenapa harus lu risih? Ya nggak sih? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu semua sudah dilakukan, saya juga minta Mbak Angelin semua aliran dananya dibuka. Gimana? Semua biaya saya yang tanggung, nggak apa-apa. Rekening korannya dibuka, handphonenya diforensik. Jadi kita tahu nih, wah, dari mana? Kalau bersih kan kenapa harus takut? Itu aja sih. Ya itulah enaknya kalau bener ya, nggak ada beban. Dan itu enaknya kalau lu udah mapan duluan, nggak ada beban, nggak ada bos, nggak ada brief, enak. Anyway, gue punya surprise yang luar biasa banget untuk teman-teman yang sekarang lagi kepanasan ini. Tapi nantilah, kita simpan urusan kita ke atas dulu nih. Urusan gue masih ke bos-bos kalian, nantilah. Oke? Oke, katanya dia lagi nyimpen surprise ya, kita tunggu aja ya. Sekali lagi nggak tahu apakah dia benar hanya berteori aja atau gimana ya, nggak tahu ya. Apakah dia, tapi kalau ngomongin soal buzzer-buzzer ini, ngomongin aliran dana, nggak tahu ya. Mas Dewi meyakini ya, dua-duanya antara Angelina maupun Ferry Irwandi mungkin sebenarnya nggak ada lah ya, kayak gitu ya. Ini hanya apa ya, saling emosi aja ya di medsos gitu ya, saling senggol menyenggol ya. Karena sebelumnya udah panas ini ya, mulai dari apa Ibu Jilbab Pink itu kan udah panas, jadi dua kubu kan ya. Jadi ya saling saut di medsos saja. Ini yang menarik di kolom-kolom komentarnya, seru juga ini ya, asik ya. Beneran anjir, di TikTok dituduhan apa ya kan, follow jejak digital juga, postingan ini tidak tersedia. Ini apa nih, foto ada fotonya nih, coba kita lihat, bisa nggak? Wih di oh, fotonya Ferry Irwandi sama Anies Baswedan ya. Iya, keren juga fotonya ya. Kirim ya. Ya udahlah, kita next saja. Halo Bang Ferry, Ini aku membuat dibalas ya? video ini untuk ngerespon tantangan dari Abang. Sesuai kayak yang Abang Respon bilang, lagi kalau misalnya ternyata. bersih ngapain takut. Tapi karena kita berbicara di sini mau ini karena buat aliran dana buzzer-buzzeran. Ya mungkin dari konspirasi elit global. Dimana ya kalau misalkan kayak begitu kan nggak mungkin dong lewat rekening yang resmi doang. Bisa aja lewat rekening titipan. Jadi kalau misalkan kita mau main audit-auditan rekening seperti ini supaya benar-benar clear semuanya. Sekalian juga yang diaudit bukan cuma kita, tapi juga orang-orang yang berhubungan secara finansial sama kita. Kayak misalkan keluarga, atau yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan termasuk kayak Bang Ferry kan punya Malka Project, nah itu juga harus diaudit ya. Kelupaan satu lagi, Bang Ferry kan juga main kripto. Nah, itu juga harus diaudit. Ya kayak yang Bang Ferry sendiri tadi sebut di dalam video Follow the Money. Itu sebenarnya mirip-mirip sama pembuktian terbalik dalam RUU perampasan aset. Jadi kalau misalkan Bang Ferry itu benar-benar berkomitmen untuk mendukung peresmian dari UU perampasan aset, harusnya Bang Ferry berani dong ngelakuin pembuktian terbalik kayak gini. Ingat Bang, laki-laki itu yang dipegang, ucapannya yang dilakukan. Jadi kalau misalkan kayak kata Abang di dalam video tadi, Abang akan membiayai untuk ngurusin peraudit-auditan ini. Ya, silahkan. Ayo. Ya, sekali lagi sesuai sama Gila. kata-katanya Abang sendiri dalam video, kalau misalkan bersih, ngapain takut? Ya kan? Iya. Ini makin seru ya. Jadi sama-sama beraninya buka-bukaan ya, tapi kan Mas DU ya tenangkan diri kalian. Karena ya itu tadi ya, ada latar belakang ya, di mana narasi cair-cair 150 juta itu cukup mengganggu mungkin ya. Kalau Mas DU meyakini ini akan jadi hal yang sia-sia, karena kalau dicek dua-duanya nggak ada aliran yang aneh-aneh. Jadi dua-duanya bukan buzzer. Dan intinya nggak ada itu cair 150 juta itu ya. Itu ya. Entah itu di kubu manapun, mau di kubu Ferry kayak atau mau di kubu Mbak Angelina ini kayak seperti itu ya. Karena ya bisa jadi yang post yang dikirim ke
Jerome Pauline itu chat ya maksudnya Mas DU ya, terus lalu dipost oleh Jerome itu ya justru itulah ya provokatornya ya, bukan Jerome Pauline-nya ya, yang ngirim itu loh maksudnya ya. Itu ya, karena setelah dilacak kan juga nggak jelas ya, anak umur 10 tahun segala macam ya, mungkin nyamar lah dia, namanya juga provokator ya. Tapi ini Polri lagi bekerja ya ke arah situ ya. Ya ini semoga kalian bisa segera berdamai lah ya. Halo Bang Ferry, aku mau buat sorry ya. Next. Dalam pidato presiden kan juga dibilang kalau emang ada kenaikan atau waktu itu dikomparasi sama BUMN kan, yang mana wah ini DPR juga harus nanani ke depan ada harapan, baik itu remunerasi, tunjangan dan lain sebagainya, itu diharapkan masuk sampai ke wilayah DPR. Selama fiskal kita mencukupi kan nggak ada masalah. Jadi Bang Pasya kalau sendiri, kaitannya dengan pidato kenegaraan Bapak Presiden, saya kan ada di situ. Iya. Apa Pak? Yang saya tahu tidak ada penyampaian Bapak Presiden. Tolong kasih tahu lihatkan kepada saya potongan pidato Presiden. Saya ada di situ. Tidak ada pidato Presiden mengatakan bahwa DPR kita tambahkan tunjangannya, nggak ada. Buka dong. Oh ini menarik ya. Jadi pada saat satu podcast ya, Ferry Irwandi mengatakan bahwa Pak Presiden mengatakan ada kenaikan tunjangan itu ya, ternyata Pasha yang hadir di situ dia bilang nggak ada. Dan ini menarik ya. Apakah ternyata memang nggak ada? Coba kalian bisa cari atau kalian tulis di kolom komentar ya. Saya ulang sekali lagi ya biar jelas ya, sama tak gedein aja ya biar jelas ya. Nih ya, nih Ferry ngomong apa. Dalam pidato presiden kan juga dibilang kalau emang ada kenaikan atau waktu itu dikomparasi sama BUMN kan, yang mana wah ini DPR juga harus nananingunya. Bahwa ke depan ada harapan, baik itu remunerasi, tunjangan dan lain sebagainya, itu diharapkan masuk sampai ke wilayah DPR. Selama fiskal kita mencukupi kan nggak ada masalah. Jadi Bang Pasya kalau sendiri, kaitannya dengan pidato kenegaraan Bapak Presiden, saya kan ada di situ. Iya. Apa Pak? Yang saya tahu tidak ada penyampaian Bapak Presiden. Tolong kasih tahu lihatkan kepada saya potongan pidato Presiden. Saya ada di situ. Tidak ada pidato Presiden mengatakan bahwa DPR kita tambahkan tunjangannya, nggak ada. Buka dong. Dalam pidato. Iya, itu ya. Ternyata nggak ada yang menurut Pasha ya. Oke lah, next ya. Tadi mengenai yang perdebatan Ferry sama siapa tadi, Mas Dew nggak tahu ya ini kelanjutannya bagaimana. Tapi yang jelas kemungkinan Ferry akan disibukkan hal lain ya setelah ini, karena ternyata TNI ya kemungkinan besar akan mempermasalahkan ya dari ya unggahan-unggahan medsos dari Ferry Irwandi ya, karena sudah berkonsultasi dengan Polri ya, dalam hal ini Polda Metro Jaya, dan kemungkinan besar menuju arah pidana seperti itu ya. Jadi kemungkinan Ferry nggak ada waktu ngeladeni yang lain-lain, mungkin ya fokus menghadapi itu mungkin ya ke depan. Saya sampaikan tadi seperti yang saya dengarin ya. Dari 5.444 yang diamankan, 4.800 diantarkan. Jadi tinggal 583 yang saat ini yang dalam proses, baik di Jakarta, kemudian Bandung, Semarang, kemudian Surabaya, Makassar, Medan, dan beberapa wilayah lainnya. Itu lagi sedang di-assessment oleh para penyidik, dan juga Mabes Polri dari Barreskrim menghimpun semua 583 tersangka tersebut, sedang melakukan kajian dan analisnya secara mendalam siapa yang menjadi aktor intelektualnya, siapa yang menjadi penyandang dananya, dan siapa yang menjadi operator lapangannya, serta pelaku-pelaku yang saat ini sedang berproses. Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan. Ini perlu saya sampaikan tadi seperti yang ya dari Polri. Ya biarlah itu antara gue sama Ferry aja, Ferry. Oh ini. Karena gue nggak ada Ini tadi udah ya. Ini baik teman-teman dia, selamat sore ya. Saya Jos Sembiring dan Sat Cyber TNI. Ini kami ini ada Kababinkum TNI dan Kapuspen TNI. Kehadiran kami di Polda Metro Jaya selain bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang ada di sini, kami juga tadi telah melakukan konsultasi dengan
saudara-saudara kami di Polda Metro Jaya. Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Langsung ya, tanpa inisial ya. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Selanjutnya, sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Saya pikir itu aja ya teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Nanti dong, itu kan nanti kan ada penyidikan, nanti biar kita lanjutkan. Saya pikir itu dulu saja. Nanti saja, kita nggak bisa. Sebelumnya sempat, maksudnya ini kan Bapak sudah menyebut nama gitu ya? Iya. Pak Ferry Irwandi, tapi sempat komunikasi langsung ke beliau atau? Kami coba handphonenya mati, nggak bisa, staf saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai dan cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, staf saya suruh, tidak bisa. Itu aja, terima kasih. Iya, itu ya penjelasan dari pihak. Halo warga sipil sekalian, breaking news. Gue tadi baru dapat banyak sekali WA dari wartawan ya. Gue nggak tahu mereka dapat nomor gue dari mana, tapi kan nomor gue tiap hari didoxing ya sama oknum-oknum yang gue nggak tahu siapa yang bayar gitu. Tapi jadi gampang lah nyari nomor gue dan nggak pernah ganti juga. Oke, langsung aja gue baca beritanya dari Liputan 6. Jenderal TNI tiba-tiba ke Polda Metro sebut ada dugaan pidana CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Komandan Satuan Cyber TNI berkonsultasi dengan jajaran polisi, ada dugaan pidana. Sebelum menempuh langkah hukum, Juwinta Omboh Simbiring sudah mencoba menghubungi Ferry, namun tidak pernah berhasil. Saya coba konsultasi karena dia bicara masalah algoritma. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa. Sementara Ferry Irwandi mengaku belum mengetahui soal dugaan pidana yang dituduhkan terhadapnya. Saya belum tahu apa-apa. Singkat Ferry saat dihubungi wartawan. Iya, dan silakan tanya wartawannya. Gue bilang, gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari. Saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya, walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi, pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum ya, ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal. Semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang nanya kabar gue, tenang saja, gue baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja. Satu hal yang selalu gue ingat adalah ide itu nggak bisa dibunuh ataupun dipenjara gitu. Apapun yang terjadi sama gue ya wadan isdan bro. Masa ya setiap hal pasti ada kausalitas dan resiko lah. Dari awal nggak tahu ya nggak mungkin. Jadi ya itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ya, saya tidak lari kemana-mana Pak. Oh iya. Intinya dia nggak lari, dia nggak takut seperti itu ya. Dan dia juga nggak tahu unsur pidananya seperti apa ya. Ini Mas Dio mau mengomentari dikit ya. Sebenarnya ini justru bagus ya untuk membuktikan teori-teori dari Ferry itu benar atau tidak ya. Ini banyak nih yang komen agak keliru dikit ya. Kok yang nangani TNI gitu kan ya.
Padahal tadi TNI itu lapor ke Polda Metro Jaya. Nanti yang nangani itu Polda Metro Jaya guys ya, bukan TNI-nya seperti itu ya. Karena Polda Metro itu punya tim cyber gitu ya, yang mungkin ada laporan bahwa ini ada yang semacam penyerangan lah ya, itu ya, menyerang secara narasi ya, bahwa itu tadilah memojokkan TNI seperti itu ya, yang intinya itu tujuannya menuju darurat militer. Pada akhirnya kan kalau udah darurat militer bisa berbahaya kan, seperti itu. Nah intinya ya TNI ini kan citranya bisa buruk begitu ya Fer ya. Mungkin pidanya di situ ya, jadi karena menyimpulkan hal-hal yang belum tentu kebenarannya, tapi bisa jadi benar loh ya. Nah tapi nanti kan ada kesempatan nih pada saat diperiksa polisi misalnya ya, itu di bukti-bukti ditunjukkan ke Polda Metro Jaya semua, oh ternyata benar, bisa jadi Ferry Irwandi benar ya kan. Ya itu bagus-bagus saja ya untuk membuktikan ya. Tapi kalau ternyata nggak punya bukti, ya gimana lagi ya? Ya itu memang pidana kayaknya guys. Ya karena ya kita masa sih asal nuduh gitu aja nggak ada buktinya kan, kayak gitu ya. Oke lah, lanjut ya. Yang jelas kita akan bahas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini saya, Menteri Sekretaris Negara didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Ini ya. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Wow. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, ini menarik ya. Ada Bu Sri Mulyani yang juga kena reshuffle ya. Ini sungguh di luar dugaan sebenarnya. Tetapi setelah aksi penjarahan itu ya bisa jadi udah capek ya Bu Sri Mulyani ya. Karena katanya dia juga setelah penjarahan itu sempat mengajukan resign gitu ke Pak Prabowo ya, katanya ya. Lalu ada Pak Budi Ari, Menteri Koperasi yang udah beberapa kali nih ya dikomplain sama masyarakat ya, karena terkait ya dengan kasus judol ya. Waktu itu kan ada tuh yang nyebut-nyebut tuh ya di persidangan tuh ya, tapi waktu itu belum direspon dan akhirnya dicopot sekarang ya. Ya nggak tahu lah, entah nanti apakah akan berlanjut ya kasus judol tersebut ya ke Pak Budi Ari atau enggak, kita nggak tahu ya. Lalu yang ya tadi yang mau kita bahas yaitu kita nggak mau bahas tentang yang lain sebenarnya, kita mau bahas tentang Menko Polkam ya, Pak Budi Gunawan, yang ada kaitannya dengan keamanan, karena kapan hari kan ada kerusuhan. Walaupun Mas Dewi baca berita ya pagi ini, istana membantah itu ada kaitannya dengan kerusuhan dan demo, tapi kan ya kita otak kita tuh ke arah itu kan tanggung jawab Menko Polkam tuh ya. Jadi ada kerusuhan di mana-mana gitu ya, dan Pak Prabowo mencopotnya ya. Kalau kita mau mikir positif thinking, versi negatif atau versi positif ya, versi negatif jangan-jangan ada kaitan ya kan dengan yang dikatakan dalang kayak segala macam kayak gitu kan, versi negatif. Tapi versi positifnya mungkin Pak Budi Gunawan dicopot karena dianggap nggak kompeten ya, karena kerusuhan di mana-mana lalu beberapa hari nggak selesai. Menko Polkamnya ngapain aja gitu ya, karena dianggap nggak kompeten makanya dicopot. Kita versi positif thinkingnya seperti itu ya. Kalau versi negatif thinking ya lebih jauh lagi ya. Tapi sekali lagi itu kan akhirnya jatuhnya jadi teori konspirasi kayak Ferry Irwandi belum tentu benar juga. Oke. Tapi kita bolehlah tahu lebih jauh siapa sebenarnya. Ada reshuffle mendadak 5 menterinya Prabowo Pak Budi Subianto Gunawan resmi nanti ya. reshuffle. Ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, dan yang lebih gongnya lagi ada Menko Polkam Budi Gunawan. Ya walaupun kesannya ada lagi nih nama-nama yang ditunggu-tunggu sama masyarakat buat segera di reshuffle. Ya tapi gue mau apresiasi lah, mudah-mudahan ini langkah awal Presiden Prabowo beneran mau bersih-bersih kabinetnya. Apalagi yang kita tahu mayoritas nama-nama tadi itu berasal dari kabinet sebelumnya. Dan gue yakin banget emang ini yang dimau sama masyarakat, Presiden Prabowo menghilangkan bayang-bayang dari presiden sebelumnya. Apalagi di tengah tuntutan 17+8 yang dilayangkan sama masyarakat. Ada reshuffle. Iya, itu ya. Jadi ini ngomongin Budi Gunawan lagi, siapakah dia itu ya. Karena dulunya emang dekat dengan Bu Mega, tapi kan masuk ke kabinet Prabowo pastinya melalui karena udah kenal dengan Pak Jokowi gitu kan. Jokowi udah dekat dengan Pak Prabowo lalu masuk seperti itu ya. Tapi masih banyak nih yang ini ya, yang mengatakan bahwa Budi Gunawan ini masih sangat dekat dengan Bu Mega ya. Ya kita lihat rekam jejak beliau ya, mendadak 5 menterinya walaupun sedikit-sedikit lah ya. Budi Gunawan adalah Jenderal Polri yang gagal jadi Kapolri karena dijegal Abraham Samad. Ajudan Megawati Soekarno Putri ini pernah gagal jadi Kapolri ini karena KPK. Sosoknya penuh kontroversi. Ia telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan dan dinyatakan lolos. Namun muncul gejolak penolakan di masyarakat. Pencalonan Budi Gunawan memang sejak awal menuai kontroversi. Rekam jejaknya dianggap kurang baik karena diduga memiliki rekening gendut. Penetapan tersangka oleh KPK dianggap sebagai gong yang melengkapi dugaan tersebut. Akhirnya, Jokowi mengajukan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Jokowi mengusulkan Budi Gunawan kepada DPR untuk memimpin BIN menggantikan Sutioso pada Februari 2016. Kemudian, pada September 2016, Jokowi melantik Budi Gunawan di Istana Negara, Jakarta. Iya, itu ya ceritanya. Tapi waktu itu Pak Jokowi sama PDIP lagi mesra-mesranya ya, jadi ya ditampung lah Pak Budi Gunawan ini ya. Tapi kalau akhirnya pecah kongsi itu nggak tahu ya, sebenarnya Pak Budi Gunawan lebih condong kemana ini condong ke Pak Jokowi apa condong ke Bu Mega masih ini ya. Yang jelas waktu itu memang Pak Budi Gunawan ini mantan ajudan dari Bu Megawati ya, makanya
ya lumayan inilah ya, lumayan tokoh kesayangannya Bu Mega ini sampai dibela-belain ini ya. Pada saat gagal jadi Kapolri itu cukup jengkel mungkin Bu Megawati ya. Oke, lanjut. Nah, ini mobil Seskap Mayor Teddy, Seskap Teddy, sorry bukan Mayor lagi kan. Ini menuju kantornya Pak Menhan Syafri Samsudin. Ke kantor Kemenpolkam ya, Kementerian Politik dan Keamanan ya, yang saat ini dijabat oleh Syafri Samsudin juga. Jadi rangkap jabatan ceritanya ya, Pak Syafri Samsudin Menhan sekaligus Menko Polkam ya, luar biasa. Dan ini langsung ngadakan pertemuan nih sepertinya ya, ada hal yang penting dibahas pastinya. Presiden memberi penegasan agar supaya semua tindakan-tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal itu dalam bentuk perusakan benda, fasilitas umum dan harta milik pribadi supaya dilaksanakan satu penindakan yang tegas dan secara hukum. Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjara yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia akan bersikap tegas terhadap semua hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta juga bisa mengganggu kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Presiden akan selalu beserta rakyat dan selalu bersama-sama rakyat dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat bersama dukungan Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Iya, ini orangnya ya, Pak Syafri Samsudin yang dari tadi kita omongin ya, yang disebut oleh Tempo yang mau mengajukan udah nyiapin draft darurat militer gitu ya, yang sama Ferry Irwandi itu bilangnya juga mau ada darurat militer tapi nggak tahu apakah nyebut nama karena masih nggak ngikuti terus-terusan storynya Ferry Irwandi ya gitu ya. Tapi yang jelas kalau narasi menuju ke arah TNI itu ada ya, kalau nama nggak tahu ya. Nah, ini orangnya Pak Syafri Samsudin ya. Apakah mungkin beliau mau mengkudeta Pak Prabowo? Ya, kita lihat rekam jejaknya ya, rekam jejaknya ya. Ya, Presiden supaya kita tahu penegasan. Ya. Dulu saya Pangkostrat, batalion saya 33 batalion tempur semua, ya kan. Saya Panglima Kodam Jaya Syafri Samsudin. Sampai sekarang masih kawan baik, masih membantu saya. Maksud saya mau cerita, ya kan, dituduh. Tapi saya bertanya, sejarah mencatat, apakah Prabowo kudeta atau tidak? Kan tidak. Dituduh mau, tapi tidak lakukan. Dulu saya. Oke, kita gedein lagi ya supaya jelas ya. Ini ngomongin tentang Syafri Samsudin ya, hubungan baik, ternyata mereka itu bersahabat ya. Pangkostrat, batalion saya 33 batalion tempur semua, ya kan. Kawan dekat saya Panglima Kodam Jaya Syafri Samsudin. Jelas ya. Sampai sekarang masih kawan baik, masih membantu saya. Maksud saya mau cerita, ya kan, dituduh.
Tapi saya bertanya, sejarah mencatat apakah Prabowo kudeta atau tidak? Iya, intinya pada saat masa-masa titik terendah ya dari Pak Prabowo dituduh kudeta, ternyata Pak Syafri Samsudin ini termasuk salah satu sahabat beliau, kawan dekat beliau yang setia gitu ya. Jadi kalau sekarang dinarasikan Pak Syafri Samsudin yang mau mengkudeta Pak Prabowo, cukup sulit dibayangkan ya memang ya, walaupun segala kemungkinan itu ada. Tapi yang jelas Pak Prabowo melalui reshuffle itu menunjukkan bahwa dia sangat percaya penuh sama Pak Syafri Samsudin nih, Pak SS nih ya, biar singkat ya. Jadi antara Pak SS dengan Pak PS ini tetap berteman dekat sampai hari ini, bahkan percaya penuh ya, dikasih double rangkap jabatan ya, itu ya. Dan ini pernyataan dari saya mengakui Pak Syafri Samsudin bahwa Pak Prabowo adalah sahabat pada saat susah dan sahabat pada saat kondisi kita di dalam ujian hidup atau mati. Kita pernah sama-sama diuji di dalam medan pertempuran, di mana di dalam medan pertempuran kita pertaruhkan pengabdian kita kepada negara dan bangsa, dan Pak Prabowo bersama saya ikut berada di dalam suatu kesatuan yang ditugaskan ke daerah operasi Timur-Timur pada waktu itu, sehingga dengan berbagai ujian yang berhubungan dengan pertaruhan hidup atau mati kepada negara dan bangsa, itu yang mendasari komitmen saya untuk terus bersama. Dan dari situ saya melihat bahwa Pak Prabowo mempunyai potensi yang besar yang bisa memberikan sumbangan pengabdiannya kepada negara dan bangsa. Iya, ini foto beliau berdua pada saat masih muda ya. Wow ya, keren-keren ya, ganteng-ganteng ya masih mudanya ya, gagah ya. Ini menunjuk kita supaya gini guys, ada pembanding untuk kita berpikir ulang, dimana narasi-narasi yang dibuat oleh ini ya, influencer ya, atau media seperti Tempo, tapi nggak banyak ya, walaupun influencer berapa ya, cuman beberapa orang aja ya, itu yang menarasikan bahwa TNI adalah di balik semua ini misalnya ya, atau dari komentar-komentar ya, bahwa terutama Pak Syafri Samsudin adalah otaknya gitu ya, katanya karena tujuannya nanti pro kemana, kasih kemana lah ya. Ini kalau lihat dari persahabatan dua orang ini ya, sekali lagi, tapi ya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Mungkin aja mengkhianati, tapi kok rasanya agak berat ya kalau lihat masa-masa susahnya dulu selalu bareng-bareng gitu ya. Dan hari ini Pak Prabowo membuktikan bahwa dia sangat percaya sama sahabatnya ya. Nggak mungkin dia mau mengkhianati saya, mungkin gitu dalam hatinya ya. Dan dia tetap dipertahankan Pak Syafri Samsudin, bahkan sementara ini merangkap menjadi Menko Polkam ya, seperti itu ya. Yang itu perannya penting banget ya. Apakah Bapak menyimak betul suara-suara publik itu Pak? Nah, dan ini apa tanggapan Bapak atas berbagai tuntutan yang mereka keluarkan Pak? Ya, saya katakan tuntutan, saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif,
ya kan? Tidak ada kriminalisasi, kemudian bentuk tim investigasi independen untuk peristiwa 28-29. Ya, saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal, saya kira, ya kan? Bapak akan mendorong tim investigasi independen, Pak? Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana. Iya, ini sebagai penutup ya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa nonton di Narasi ya, di YouTube ada nggak ya? Di IG ini ada pasti ya, kayak gitu ya. Intinya ke Narasi lah ya, sama Mbak Najwa Shihab, lebih panjang lebih jelas ya. Ini sebagai penutup aja. Intinya Pak Prabowo menurut Mas DU hari ini tidak atau belum percaya sama narasi atau teori konspirasi dari Ferry Irwandi maupun Tempo ya, melalui ini kodenya pada saat reshuffle ya, yang di reshuffle kan justru orang lain bukan Menhan seperti yang dituduhkan seperti itu ya. Dituduhkan ya, nggak dituduh nggak ya. Tempo memang menyebut bahwa Menhan itu membuat draft ya. Kalau menurut Mas Dewi ya itu ya tuduhan juga sih ya, terserah lah ya, barangkali dibantah oleh Tempo barangkali. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.